الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Segala pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah kita mampu mengerjakan segala yang baik-baik karena Allah memberikan kepada kita nikmat iman dan ilmu serta merangsang kita untuk memuliakan ilmu dengan mengamalkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah karena Allah yang memberikan kepada kita nikmat. Maka kita ucapkan sekali lagi alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Rasulihil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba. Allahumma salli ala hadha an-nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Di dalam surat Al-Kahfi banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa dijadikan surat Al-Kahfi sebagai surat pelindung diri daripada Dajjal? Kenapa bukan surat yang lain saja? Surat Al-Baqarah umpamanya, atau mungkin surat Yasin umpamanya, atau apa saja selain daripada Al-Kahfi? Ada rahasia-rahasia yang besar dalam kejadian Al-Kahfi sehingga Allah abadikan nama suratnya dengan kejadian pemuda-pemuda Al-Kahfi. Pemuda Al-Kahfi hidup di zaman yang luar biasa. Jahat penguasanya, zalim penguasanya, syirik jadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini tetap teguh, tetap setia dengan akidah tauhid, dan akhirnya mereka diburu untuk dihabisi. Mereka pun lari dan bersembunyi ke dalam gua. Pemuda-pemuda ini disebut dengan pemuda-pemuda Al-Kahfi. Allah menyebutkan tentang bagaimana teguhnya mereka berpegang dengan tauhid, bagaimana tegarnya mereka mempertahankan akidah mereka, dan resikonya adalah mereka dibunuh. Bukannya mereka takut mati, tapi mereka ingin agar tauhid ini masih ada nanti yang akan mendengarkannya. Dan dengan itu mereka lari menyelamatkan nyawa mereka agar mereka bisa mengajak orang-orang yang masih mau diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembunyilah mereka di dalam gua. Persembunyian mereka di dalam gua ternyata Allah berikan suatu kehendak lain. 309 tahun mereka dalam gua, perasaan mereka hanya 1 hari atau setengah hari di dalam gua. Mereka keluar dari gua dalam kondisi masih muda. Sementara penduduk yang hidup saat itu sudah berganti beberapa generasi.
Ketika mata uang mereka nampakkan kepada penduduk, apa kata penduduk? Subhanallah, Masya Allah, ini adalah mata uang yang dulu dipakai 300-an tahun lebih yang lalu. Lalu ditanyalah mereka, kalian ini siapa? Mereka menceritakan, kami inilah para pemuda yang lari dari penguasa yang zalim ingin membantai kami. Maka mereka pun akhirnya saling memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ternyata mereka-mereka inilah yang disebutkan dalam sejarah turun-temurun ada pemuda-pemuda yang lari, kemudian mereka sampai sekarang tidak ditemukan di mana rimbanya. Yang paling penting kita ingat di sini adalah Allah lindungi mereka, Allah selamatkan mereka dari penguasa-penguasa yang mengajak untuk kepada dirinya ketuhanan dan memaksa orang lain untuk menuhankan mereka. Pemuda-pemuda ini menolak. Di akhir zaman Dajjal muncul, dan Dajjal juga mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dajjal mengajak kepada manusia seluruhnya untuk sujud kepadanya, dan Dajjal mengingkari siapapun yang mengingkarinya, bahkan mengancam untuk membunuh, tangkap, kejar, seret kemari. Kemudian setelah diseret, wajib dibunuh kalau dia tidak mau beriman kepada Dajjal. Nah, ketika itu wahai hamba-hamba Allah, Rasulullah perintahkan, bila Dajjal nanti muncul, saya masih hidup, saya yang langsung akan menghadapi Dajjal. Tapi bila saya sudah tidak ada, Dajjal muncul, kamu wajib melindungi diri masing-masing dari Dajjal. Dajjal laknatullah alaihi, ibadah Allah yang kami muliakan. Ketika dia datang, Rasul perintahkan kamu semua lari ke Mekah, ke Madinah. Hanya Mekah Madinah saja yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Akan berdiri nanti malaikat-malaikat Allah di tiap-tiap pintu gerbang masuk Mekah Madinah untuk menghalau Dajjal, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke dalam kota itu, baik dirinya, bala tentaranya, atau kekuatan kesaktiannya, atau setan-setan dari pengikut-pengikutnya tidak akan bisa masuk Mekah Madinah. Permasalahan muncul nanti adalah pada saat Dajjal muncul nanti, teknologi sudah tidak bisa lagi mengantarkan kita menuju Mekah dan Madinah. Lalu apa solusi berikutnya? Nabi perintahkan bagi orang-orang yang tinggal di negeri yang jauh, agar ketika Dajjal masuk dan nyampe ke negerinya, larilah kamu ke dalam rumah. Bawa wanita-wanita kamu masuk semuanya ke dalam rumah. Tutup pintumu rapat-rapat, kunci jendelamu kuat-kuat, dan ikat wanita-wanitamu di dalam rumah. Bacakan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Kenapa sekali lagi harus surah Al-Kahfi? Pertama, ini perintah Rasulullah. Kalau perintah Rasulullah pasti perintah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan tergerak dari pribadi dirinya, dari suara hatinya pribadi, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ikuti sajalah. Sami'na wa ata'na. Baca surah Al-Kahfi. Apa yang terjadi kalau kita baca surah Al-Kahfi dalam rumah? Akan terulang kembali sejarah pemuda Kahfi yang masuk ke dalam gua. Kita yang masuk ke dalam rumah, tutup pintu, tutup jendela, terulang kembali. Pemuda Kahfi itu guanya, saya sudah datang ke sana di Yordania, ya. Pintu gua itu tidaklah lebar-lebar amat, tetapi siapapun bisa melewatinya, lalu lalang di depannya. Dan gua itu hanya 4 kali 6 meter, bukanlah besar, sehingga ketika cahaya matahari datang, masuk. Ketika cahaya matahari mau tenggelam, juga masuk. Cahaya di pagi hari, cahaya di sore hari, bisa masuk. Kalau kita masuk ke dalam, enggak lebar, enggak luas, begitu mudahnya kita melihat pemandangan di dalamnya. 4 kali 6 meter saja. Tapi kenapa orang-orang yang di dalam pemuda-pemuda Al-Kahfi yang dalam gua itu tidak kelihatan? Siapa yang menyembunyikan atau menggaibkan mereka di pandangan mata manusia? Allah Subhanahu wa taala. Kejadian sama akan terulang di akhir zaman. Orang-orang yang masuk ke dalam rumah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca surah Al-Kahfi di dalam rumah mereka. Setelah rumah dikunci rapat-rapat pintunya, dikunci kuat-kuat jendelanya, diikat wanita-wanitanya di dalam rumah, baca surah Al-Kahfi. Sebagaimana Allah gaibkan para pemuda Kahfi ini dari pandangan para pengikut-pengikut atau raja-raja yang jahat pada masa itu, maka di akhir zaman pemuda, orang-orang yang masuk ke rumah-rumah mereka mengikuti petunjuk Rasulullah dan membaca surah Al-Kahfi, orang yang di dalam rumah itu tidak akan bisa diketahui oleh pengikut-pengikut Dajjal. Kaki tangan Dajjal, tim sesnya Dajjal, tentara-tentara Dajjal, setan-setan Dajjal,
sihir-sihir Dajjal takkan mampu menembus rumah-rumah yang di dalam rumah itu ada orang-orang beriman dan mereka bersembunyi karena mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka di dalam rumah membaca surah Al-Kahfi. Pertanyaan kedua kita jawab, kenapa harus surah Al-Kahfi? Setelah yang pertama, karena pilihan Rasulullah. Rasulullah pasti dari Allah. Yang kedua, ternyata dalam surah Al-Kahfi ada kandungan sejarah di mana Allah menggaibkan mereka demi menyelamatkan mereka. Maka ini akan terulang yang kedua. Yang ketiga, di dalam surah Al-Kahfi mengandung ajaran yang sangat dalam dan pekat, kuat dan kelat sekali berkaitan dengan akidah, tauhid dan syirik. Coba lihat dari awal saja Al-Quran bercerita tentang apa? Sampai penutupan surah Al-Kahfi ini, surah Al-Kahfi saya maksudkan, bercerita tentang apa? Bercerita tentang tauhid dan syirik. Bercerita tentang kelompok yang hak dengan kelompok yang batil. Di penutupan ayat Allah menegaskan. Mari kita simak firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahukum wahid. Telah diwahyukan kepada saya, ilah kamu itu adalah ilah yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, selamat imannya. Siapa saja ingin berjumpa dengan Allah, Allah ridha kepadanya dan dia pun ridha berjumpa dengan Allah. Siapa saja ingin berjumpa dengan Allah sementara dia dijamin ahli surga, dipastikan dia bukan ahli neraka, falyamal amalan salihah, hendaklah dia mengamalkan amalan yang saleh. Tapi amalan soleh itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Penutupan daripada ayat ini, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan coba-coba mensyirikkan Allah dengan seorang pun. Dajjal mengajak, saya Tuhan kamu. Dajjal mengajak, sayalah yang selama ini kamu sembah. Sementara amal soleh kita yang selama ini kita buat, ketika Dajjal datang kita akui dia. Ketika Dajjal kita sujud kepadanya, maka saat itu seluruh amal soleh kita sebelumnya ditiadakan, dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara tauhid. Penutupan ayat ditutup dengan tauhid. Dalam kisah surah Al-Kahfi ada kisah tentang Musa dengan gurunya Khidir. Di dalam surah Al-Kahfi ada kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ada kisah tentang Zulkarnain. Pembelaan antara yang hak dengan yang batil diceritakan di dalam Al-Quran, dan akhir zaman kondisinya akan terulang kembali. Maka surat Al-Kahfi adalah surat di mana Allah Subhanahu wa taala pilihkan sebagai surat yang akan menjadi pelindung umat orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad di akhir zaman daripada segala gangguan fitnah Masih Dajjal. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di Kamis malam Jumat, satu minggu itu, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, sampai kepada Kamis maghrib, seluruh fitnah Dajjal tidak akan mampu mengenai orang itu. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, ada sihir-sihir yang menyebar, ada dukun-dukun yang disebar, ada setan-setan yang menyebar, maka seluruh kejahatan dan makar mereka tidak akan mengenai kita. Sebab apa? Surah Al-Kahfi menjadi pelindung kita dari makar dan fitnah Masih Dajjal. Oleh karena itu, yang terpenting bukan hanya sekedar kita hafal dan kita bisa membacanya, tetapi kita mampu menegakkan kisah ini diulang kembali, tegakkan pada diri kita. Kita adalah pemuda Kahfi di akhir zaman. Kita adalah pemuda-pemuda yang berpegang erat dengan tauhid, tegar dan tegas di atas kebatilan, berani mengatakan tidak, walaupun resikonya kita mungkin ditangkap, kita diburu, kita dikejar, disiksa, atau mungkin saja kita dibunuh, tetap mengatakan tidak untuk setiap kebatilan. Wahai calon-calon pemuda Kahfi berikutnya, berpegang eratlah dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surah Al-Kahfi dari ayat 100, dari ayat 1 sampai kepada ayat 102. Ibarat Allah yang kami muliakan, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan semoga ada iman yang masuk ke dalam hati kita bahwa
Sejarah Al-Kahfi akan kembali terulang, dan itu adalah ketika laknatullah Dajjal alaih Allah lepaskan. Sebelum Dajjal keluar, kaki tangannya sudah bergerak untuk memburu dan mengejar orang-orang beriman buat dimurtadkan. Yang masih kuat-kuat imannya atau kuat-kuat tanggung, diselesaikan oleh Dajjal laknatullah alaih. Walaupun Dajjal tak lama, tetapi kedatangannya mampu memurtadkan 2/3 penduduk bumi ini. Dan khusus dari umat Nabi Muhammad, 1/3 umat Nabi Muhammad akan murtad dan kafir. Dan kita sudah tahu siapa orang-orangnya. Diberitahu oleh Rasulullah, pertama, seluruh orang Yahudi akan menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal. Yang kedua, setan-setan bangsa jin akan menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal dan bala tentara Dajjal. Yang ketiga, seluruh orang munafik dari umat Nabi Muhammad akan menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal. Yang keempat, kaum wanita akan menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal. Yang kelima, ahli-ahli maksiat, pencinta dosa-dosa besar dan menunda-nunda taubat, ketika Dajjal keluar dia akan menjadi pengikutnya Dajjal. Yang keenam, orang-orang yang mudah mengkafir-kafirkan orang lain, menganggap dirinya saja yang paling benar, yang lain kafir seluruhnya, maka mereka ini akan menjadi pengikutnya Dajjal. Yang ketujuh, orang-orang yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah orang-orang yang bergabung dalam aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang diciptakan selain yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun pengikutnya, Dajjal muncul, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Kemudian ibarat Allah yang terakhir adalah seluruh para pencinta seks sejenis. Orang-orang yang dari kaum LGBT, kaum-kaum homoseksual, ya, kaum-kaum lesbian, orang yang memiliki perangai-perangai seks yang menyimpang. Mereka ketika Dajjal datang, mereka ini akan menjadi penyembah dan pengikut Dajjal. Ma'adzanallah. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat terakhir ayat 110 adalah surat yang menjadi pilihan dari Rasulullah SAW untuk kita. Berarti ada pesan-pesan yang mendalam di dalamnya. Mari kita pelajari surah Al-Kahfi berikut ini. Dan hari-hari kita akan kita coba untuk menyelesaikan pembedahan tafsir surah Al-Kahfi insyaAllah ta'ala. Biar kita lebih mendalam pengetahuan kita, muatan-muatan akidah, muatan-muatan tauhid yang terkandung di dalamnya, untuk kita terapkan buat perlindungan dan keamanan kita. Bila kita di dunia dirampok harta kita, dibunuh orang tua kita, dirampas tanah kita, itu tidak akan membahayakan akhirat kita. Bila seandainya kita ditangkap, disiksa, lalu kita juga dibunuh, tidak akan membahayakan akhirat kita. Tapi kalau akidah kita yang dirampok dan dirampas, dan ini di akhir zaman, pagi orang beriman, sore bisa kafir, sore orang beriman, besok pagi sudah kafir. Saking banyaknya yang akan murtad di akhir zaman dari umat Nabi Muhammad. Maka cara yang paling kuat bagi kita adalah kita kembali merujuk kepada surah Al-Kahfi untuk mengetahui benteng apa yang mampu, yang bisa saya lakukan, saya pegang untuk pelindung diri saya dan iman saya agar akhirat saya selamat. Demikian, maka mudah-mudahan biiznillahi azza wa jalla, bila Allah mengizinkan, kita akan rutinkan mengkaji secara tafsiriyah mujazah insyaallah. Tafsir yang mujaz, yang ringkas, berkaitan dengan ayat demi ayat surah Al-Kahfi, buat sekali lagi buat bekal kita di akhir zaman ini. Hayanallahu wa iyyakum jami'a. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على جميع من عادانا واعتدى علينا. اللهم أنت ناصرنا فأنت نصيرنا. اللهم أنت وكيلنا فإنك نعم الوكيل
wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan wa zaman. Allahumma harrir Masjid Al-Aqsa ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma alayka bi a'daina wa a'daika ya Allah ya arhamar rahimin, ya aziz ya qawi ya matin ya jabbar ya qahar. Allahumma hazimhum ajma'in. Allahumma shattit shamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma anzil alaihim ba'saka alladhi la yurad. Ya aziz ya qawi ya matin ya hakim ya Allah ya mujib as-sa'ilin, taqabbal minna du'aana. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.